Halo Kak. Halo, apa kabar? Ya, baik. Long time no Oke, see, Mas. apa? Long time no see. Oh iya iya. Iya iya, karena beda kota ya. Beda kota. Heeh. By the way, boleh kenalan Kak? Siapa nama kamu? Boleh. Halo teman-teman, aku Risa Jayanti. Mm-mm. Saat ini kuliah di UCL, University Oke. College London. By the way, kampusnya yang itu Kak ya? Ya, betul. Seret Selamat gitu. datang. Oke, Ini ini main gedung kampus utama, ya? main kampus. Oke, kita Kita mau kemana sekarang? bilangnya main court gitu, portiko gedungnya namanya. Oke, kita mau kemana nih? Kita masuk dulu, ada library dalam, ada juga student center UCL, tempat belajar. Jadi kita Ya, langsung aja ya. siap. Oke, ini mau tanya-tanya Kak. Oke, jurusannya apa tadi Kak Lisa? Aku kuliah di Master of Infrastructure Investment and Finance. Mm-mm. Oke, Masuknya ke Build Environment sih. oke. Itu katanya didominasi cowok ya gitu ya? Teknik itu. Itu teknik betul, Mm-mm. tapi sekarang udah banyak juga kok teman-teman yang perempuan kuliah Ah, engineering, jadi nggak masalah. oke, itu by the way isinya apa sih Kak? Kalau boleh tahu dijelasin ke teman-teman yang nonton ini. Oke, jadi itu kuliahnya multidisciplinary. Hmm, Kita belajar planning juga, hmm, lalu ekonomi juga belajar, hmm, finance, hmm, terus hukum karena infrastruktur itu mencakup semua hal ya. hmm, Jadi hmm, makanya hmm, lebih banyak hmm, apa ya nggak terlalu spesifik gitu. Jadi kalau teman-teman dari jurusan hukum atau hmm, finance hmm. atau ekonomi bisa aja kuliah di jurusan aku. Nah, Gitu. oke. Nah, terus Kak Risa ini ngambil jurusan itu tuh alasannya kenapa kalau boleh tahu? Apakah berhubungan dengan pekerjaan atau gimana? Iya betul banget karena aku 6 tahun kerja di Hmm, bidang konstruksi oke. dan aku udah mulai punya interest ke infrastruktur tuh udah lama Hmm, hmm, dan ternyata lebih kompleks dari yang pada aku apa namanya bayangin gitu ya. hmm, hmm. Makanya aku akhirnya kuliah di UCL karena cuma UCL yang punya jurusan infrastructure, Itu satu-satunya di UK ya? satu-satunya di dunia bahkan. Jadi nggak ada lagi jurusan infrastructure investment and finance selain di UCL. Oh, oke oke, keren banget Kak. Oke, terus Kak Risa kuliah di sini pakai beasiswa atau biaya sendiri Kak? Tentu saja beasiswa, Oke, beasiswa apa kalau boleh tahu? beasiswa PDP, Oke. jalurnya PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia. Nah, Kita itu masuk dulu ya. oke, siap. Oke. Ini Ini namanya gedung, gedung apa, Kak? ini gedung Wilkins namanya. Oke, ini kita sambil lihat-lihat ya tamannya. Wih, keren banget, Kak ya. Modelnya masih bangunan klasik ya. Ya, betul. Ayo. Oh ya, ini kalau teman-teman kesini nih, Hmm. boleh dilihat itu ada kayak tower. Teman-teman Yang kalau pernah, muter-muter itu ya. ya, Hmm. itu tower, British Tower sebenarnya. Tapi Hmm. kalau teman-teman pernah dengar Coldplay, lagu Fix You, Oke. ya Nah. jadi itu salah satu inspirasinya. Lights Wow. will guide Oke. gitu. Jadi pencipta lagunya terinspirasi dari tower itu. Siap, siap, siap. Oke, keren banget ya. Oke, by the way, London itu gimana sih, Kak, kotanya? Gimana? London itu gimana kotanya? London seperti capital city pada umumnya, Hmm. rame banget. Jadi kalau bayangin London kayak di Jakarta aja modelannya. Hmm. Ini namanya Wilkins Building Hmm. sebelumnya. Terus kita masuk ke menuju Student Center. Boleh teman-teman di shoot dulu. Wow. Keren. Oh ya, suhunya gimana, Kak, sekarang, Kak? Udah lumayan dingin, ini udah winter, jadi sekitar 4 sampai 5, kadang 6 juga, Hmm. tergantung. Tapi rata-rata sekarang udah 4 sih sampai 5. Oh ya, ini namanya Japanese Garden. Jadi ini kayak ada Wow. semacam apa ya Tulisan persembahan gitu ya. gitu Nah, ya. Iya, kenapa ini persembahan. Kak boleh diceritain kok ini namanya Japanese Garden itu? Apakah ada history khusus gitu? Iya, jadi dulu tuh ada mahasiswa Jepang yang kuliah di Inggris gitu ya. Jadi ini kayak semacam persembahan aja sih, tapi ini udah agak gelap, nggak tahu deh kelihatan atau enggak. Kelihatan Jadi kok. ini monumen untuk persembahan teman-teman yang pernah datang ke UK dari Jepang gitu Mm-mm. untuk kuliah gitu sih. Oke, sugoi ne minasan. Hai. Oke, terus susah nggak sih kuliah di UCL itu? Karena UCL itu kan termasuk top dunia ya. Apalagi kalau jurusan education itu kan yang saya tahu kan di dunia nomor Ya, satu ya gitu. Kalau ya. untuk jurusan Kak Risa sendiri gimana? Jurusan aku hanya ada satu-satunya di dunia. Mm-mm. Jadi memang susah, to be honest. Hmm. Tapi untuk masuk ke UCL juga lumayan susah sih karena IELTS-nya ya harus tinggi. Berapa Karena dia, Kak kalau boleh tahu spill dong? aku 7,5. Eh, itu Tapi itu syaratnya ya?
Enggak, maksudnya minimal di UCL tuh 7 IELTS-nya. Masing-masing sub tesnya? Masing-masing kalau bisa sih 6 kalau nggak salah ya. Jadi kalau supaya bisa dapat 7,5, kalau dapat 7 kan berarti kan minimal harus 6 gitu kan. Betul. Yang paling sulit emang pasti bagian writing. Everyone knows kayak writing susah banget gitu. Jadi aduh harus benar belajar deh. Oke, kita masuk ke student center ya. Oke, boleh. Ini tempat favorit aku buat belajar karena nyaman banget. Oke, show us around. It's just getting the right values. Oke. Wow. Selamat datang. Ini jangan terlalu berisik kali ya karena orang lagi belajar. Iya. Jadi student center UCL. Boleh rame-rame. Student center UCL. Oke. Ada 4 lantai. Kita turun ke bawah dulu. Ke bawah. Oke. Ya. Oke, sambil dijelasin di sini biasanya anak-anak ngapain aja? Ya, jadi ini tempat favorit aku belajar karena semuanya ada di sini. Dari mulai tempat belajar, terus ada musola juga di sini di basement 2. Musolanya proper banget, jadi kayak teman-teman gak usah khawatir yang muslim untuk sekolah di UCL karena semua fasilitasnya lengkap gitu. Oke. Nah, kita sekarang mau kemana nih, Kak? Oke, sebenarnya ini gedung UCL juga banyak banget. Oh iya, kalau nggak salah UCL itu city campus ya? Betul. Boleh dijelasin, Kak, apa sih artinya city campus itu? Oke, jadi UCL ini letaknya di Bloomsbury. Dia benar-benar ada di tengah-tengah kota London. Bayangin kayak kalau di Jakarta tuh kayak di Monas kali ya, area Tamrin Sudirman gitulah. Jadi UCL letaknya ada di tengah-tengah. Oh ya, by the way, ini gym sama teaternya UCL ada di sini. Oh, itu banyak foto-foto itu siapa ya gitu kayak? Oh, kayak poster-poster ini ya, acara gitu ya? Ada poster acara, betul. Oke. Terus di sini juga tempat buat naruh sepeda nih, teman-teman yang bawa sepeda. Nah, ini nih teman-teman yang kuliah di UK ini wajib ya beli kunci Beli kunci sepeda dan kalau parkir, emang cari yang palang-palang besi kayak gini. Aku juga pernah bikin video tentang naik sepeda di UK. Ini menarik banget. Oh ya, by the way, untuk kampusnya ini tersebar ya, nggak satu area gitu ya? Iya, UCL? kampusnya tersebar. Jadi aku pernah kuliah di UCL yang di London bagian timur, Here East namanya. Terus di sini yang main kampusnya gitu. Tadi itu teater UCL sama gym, ini semacam kantin lah ya. Kalau di Indonesia namanya kantin. Terus gedung yang sebelah sana itu yang bagus banget. Oh, ini? Ya, itu gedungnya arsitek. Wow. Jadi teman-teman yang jurusannya arsitektur, itu gedungnya cakep banget ya. Ya, bagus. Ya iyalah, arsitek. Jadi sesuai dengan namanya gitu. Nah, kalau nyebrang ke sana lagi itu udah Euston Station gitu. Jadi kemana, Kak? Ke kanan atau lurus? Gimana? Ke kanan atau lurus? Ke kanan. Itu Euston Station. Oh, jadi ke Euston kanan. Station tuh bisa juga keluar kota London kayak gitu. Dan nantinya sebagai salah satu tempat untuk naik high speed rail. Pernah dengar high speed railway yang dari London ke Birmingham? Nah, nanti naiknya dari situ. Oh gitu. Oh, bukan bullet train, itu beda lagi ya? Beda lagi, tapi ini masih under construction, belum jadi. Oh, oke. Kak, apa sih yang menarik dari London gitu dibandingkan kota-kota lain di UK gitu? Ini untuk teman-teman yang ingin kuliah ke London gitu ya? Banyak banget yang menarik. London itu semuanya ada karena emang capital city kan. Terus kita nyebrang ya. Oke. Biar terus, bisa kan rame itu istilahnya terganggu nggak sih untuk belajar gitu kan? Kita kan belajar perlu ketenangan terus sebagainya, sedangkan kotanya kan rame. Betul. Gimana? Pinter-pinter bagi waktu aja. Kapan harus belajar, kapan harus main, kapan harus bersosialisasi, karena waktu tidak bisa diulang kan. Betul. Dan London ini banyak banget yang bisa dikunjungin, nggak cuman kampus gitu ya, tapi kayak ada juga museum, terus ada juga bangunan-bangunan menarik lainnya gitu ya. Entertainment apalagi, makanya kayak godaannya anak-anak yang studi di London itu karena entertainment tuh banyak banget. Oh gitu. Ya? Untuk Karissa sendiri, kalau misalkan pingin jalan-jalan nih, terus
refreshing itu biasanya suka kemana Kak Risa? Aduh, macem-macem banyak banget Mas. Jadi nggak cuman ke museum, tapi aku juga nonton teater gitu loh, di bioskop. Kadang ada live teaternya juga. Jadi nggak monoton gitu, dan pilihannya banyak banget. Bahkan kalau cuman duduk doang di taman gitu ya, taman juga di sini banyak Mas. Ada Hyde Park, Regent Park, teman-teman yang kecil-kecil gitu ya. Jadi kayak waduh banyak banget deh, nggak kayak kota-kota yang lainnya mungkin ya. Apalagi Coventry ya. Oke. Untuk biaya hidup, nah ini kan sekarang yang seneng-senengnya nih ya. Sekarang kita ngomongin biaya hidup. Berapa sih Kak untuk bisa hidup dengan enak dan nyaman di London gitu versi Kak Risa? Biaya hidup ini dilema nih aku kalau ngomong. Gimana cerita? Mahal banget sih, to be honest. Jadi kalau teman-teman yang kuliah di luar London terus main sekali-sekali ke London, langsung berasa gitu mahalnya. Karena buat tempat tinggal aja itu udah habis sekitar 700 pound paling enggak. Per bulan Kak ya? Sebulan. Itu termasuk bills atau ada sewa teman-teman aja? 700 pound itu baru akomodasinya aja. Belum sama billsnya. Jadi let's say 800 lah ya. 800 itu untuk tempat tinggal aja ya? Tempat tinggal aja. Untuk makan dan makan berapa makan? Makan. Masak sendiri kan pastinya? Masak sendiri, kalau nggak masak sendiri nggak bisa bertahan hidup. Berapa Kak? Makan karena aku masak ya, jadi aku tuh selalu ngebudgetin setiap minggu belanja itu 20 pound buat belanja sayur, telur gitu ya, daging, ikan. Cukup jadi itu ya untuk seminggu ya? Seminggu tuh cukup. 20 kali 4 berarti ya 80 pound. Nah, aku 100 lah ya? Ya 100 pound itu udah sama jajan lah, kan kadang suka bangun kesiangan, jadi nggak bisa sempat masak, jadi akhirnya makan. Betul. Beli gitu. Ini juga punyanya UCL ya? Ya, ini gedungnya teman-teman Department of Chemistry. Oke. Nah, terus apa namanya? Kak Risa kalau udah selesai itu pinginnya kerja di bidang apa Kak gitu? Pertanyaan menarik nih. Karena aku udah pernah kerja di konstruksi, aku mau pindah career path. Pindah haluan. Pindah haluan, tapi tetap linear gitu. Aku pengen kerja di development bank yang ada kantornya di Indonesia. Kan aku besar PDP kan, jadi harus pulang. Betul. Untuk berbakti gitu ya. Untuk berkontribusi. Kontribusi, betul banget. Oke. Nah, apa lagi nih Mas? Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Nah, seperti biasa di sesi tour kampus kita, pastinya saya meminta host untuk memberikan motivasi, masukan untuk teman-teman baik yang sedang proses melamar beasiswa maupun melamar kampus. Kira-kira ada tips apa sih gitu untuk menghadapi kendala-kendala yang teman-teman hadapi gitu dari pengalamannya Kak Risa? Oke, pertama niat dulu ya, luruskan niat dulu, karena daftar sekolah terus daftar beasiswa itu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Nggak langsung berhasil. Aku aja total itu 12 kali percobaan. 12 kali. 12 kali. Keren banget. Itu berapa tahun itu Kak? 3 tahun masa pencarian. Jadi kalau nggak punya niat, nggak semangat, ketika ada kegagalan pasti langsung ngerasa capek dan pengen nyerah gitu. Betul. Terus abis itu belajar bahasa Inggris, ya karena mau kuliah di luar negeri kan. Jadi siapkan IELTS atau TOEFL. Sesulit apa sih Kak bahasa Inggrisnya di UK ini? Oke, karena aku biasa belajar bahasa Inggris dengan sistem Amerika ya, American accent ya. Jadi agak sulit untuk bisa paham accentnya, British accent. Jadi sebelum sampai sini aku membiasakan diri untuk dengerin podcast dengan British accent, karena memang berbeda, sedikit berbeda dengan American accent gitu sih. Oke. Ini juga UCL ya nih, Institute of Archaeology. Ya. Oke. Nah, terakhir nih Kak, tugas-tugas nih. Saya sempat lihat kemarin Kak Risa ngecek-ngecek sampai 0% telitian itu. Tips agar ngerjain tugas itu lancar di UK gimana? Oke, jadi aku disclaimer dulu. Yang 0% itu bukan diturutinnya, tapi itu plagiarismenya. Oke. Aku pakai 2 aplikasi yang berbeda, Mas. Yang 0% itu di
pakai Quillbot untuk ngecek esainya, apakah aku referencingnya itu plagiat atau enggak. Kalau Turnitinnya aku akhirnya 9% Mas similarity-nya. Anyway masih di bawah 10%. Enggak apa-apa. Okay. Ada tips nggak biar karena kan bisa dikasih gambaran dulu tugas di kuliah di UK itu seperti apa sih gitu? Oke. Ini masing-masing jurusan beda-beda nih assignment-nya. Betul. Oke, sebelumnya ini gedung student center yang tadi kita masuk. Nice. Ada 4 lantai. Aku biasanya belajarnya di lantai 3 atau lantai 2 karena lebih nyaman gitu ya. Dan sebelum belajar harus reservasi dulu. Gitu. Okay. Terus balik lagi ke tips assignment. Masing-masing jurusan nih beda-beda nih cara jurusanmu evaluasinya gitu. Aku jurusannya hanya menulis esai 3.000 kata per modul ya? Per modul. Nah, jadi setiap assessment itu ada semacam promnya gitu loh. Bagaimana cara nulis esainya itu udah ada, sudah dikasih dengan profesornya gitu. Jadi ikutin aja prom yang diberikan. Terus kita bikin kerangka kerjanya dulu. Jadi kayak bikin outline-nya dulu atau framework. Betul. Terus abis itu mulai reading. Jadi reading dengan ngerjain esai itu kalau bisa berbarengan gitu. Jangan readingnya dulu atau bikin esainya dulu. Jadi kita udah punya framework, terus kita reading, baru kita bikin esai gitu. Dan tips ini tips banget ya. Jangan nulis esai mendekati deadline. Jangan kayak gitu, please. Karena kita perlu waktu untuk review, baca itu ya, literatur review ya. Terus kita harus ngecek grammar juga. Jadi pastikan teman-teman punya waktu yang nyaman untuk nulis, proofread dan review secara keseluruhan. Gitu sih Mas Dani. Oke, baik. Oke, itu adalah akhir dari video kita. Terima kasih Kak Risa atas turnya. Semoga sukses ya dan lancar kuliah Kak Risa dan nanti bisa menggapai cita-cita amin untuk karir yang lebih gemilang. Kan dulu, see you in the next video. Bye-bye.